Guys, akhirnya aku bisa nyeritain pendakian ke Gunung Rinjani. Akhirnya lolos registrasi dan bisa melanjutkan perjalanan. Pertama kalinya aku nyungsep di gunung, guys. Penasaran kan tatakan kaki yang pas. Dan emang lagi hari apesnya aku. Akhirnya aku kejugrek, guys. Tuh, nih aku slow motion ya. Biar lebih jelas aku nyungsepnya gimana. Kelihatan kan itu depan aku langsung batu. Nah, jadi Acu teh. guys, akhirnya aku bisa nyeritain pendakian ke Gunung Rinjani karena aku sangat-sangat excited. Jadi guys, mohon maaf kalau voice over kali ini akan berisi beberapa suara kebisingan yang ada di sekitar aku. Oke, jadi akhirnya kita sampai di Sembalun itu tengah malam. Pas kita kelaparan, niatnya mau cari makan, tapi ternyata beberapa restoran itu udah pada tutup. Untungnya ada satu resto yang dia itu mau masakin kita, tapi khusus menu nasi goreng aja. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kita malamnya bisa makan dan lanjut tidur. Tapi sebelum tidur, aku mau bersihin wajah aku dulu. Ini tuh udah pagi keesokan harinya. Ini tuh sekitar jam 7 pagi. Kita semua udah siap-siap untuk menuju ke pos registrasi Gunung Rinjani via Sembalun. Di sini kita juga masih lihat para porter yang lagi nyiapin logistik dan kita menunggu arahan. Terus kita disuruh jalan ke pos registrasinya. Sumpah ya, aku tuh excited banget karena akhirnya aku sampai sini, guys. Dan kayaknya emang Rinjani itu salah satu gunung yang gak pernah sepi. Banyak banget pendaki yang bersiap untuk mendaki ke Gunung Rinjani, mulai dari pendaki dalam negeri sampai pendaki luar negeri. Nah, karena registrasinya itu lama dan antri, jadi di sini kita sambil nunggu antrian, kita tuh bener-bener menikmati view Sembalun yang masya Allah indah banget. Perbukitannya itu kayak di film-film Barbie. Dan ini aku ngeliat kayak miniatur gitu, miniatur bentukan Gunung Rinjani, dan di sekitarnya tuh ada selat alas, plus dikasih informasi juga mengenai flora fauna endemik yang ada di Gunung Rinjani. Nah, ini tuh kita lagi ngisi surat sehat. Maaf ya guys, aku sensor karena ini my personal data pribadi aku. Terus Gunung Rinjani ini memang pengecekannya setelah kasus beberapa pendaki sampai beratus-ratus sih ya pendaki yang gagal naik itu. Ini pengecekannya bener-bener detail. Sampai ini nanti bakalan ada double cross check, nanti di pos 1 itu juga bakalan ada dicek lagi. Pos 1 atau pos 2 gitu, lupa aku guys. Dan di pagi hari sebelum melakukan pendakian ini kita langsung disambut sama pelangi. Lanjut, ini tuh kita lagi patungan buat bayar ojek dari kandang sapi menuju ke pos 2 deh kalau nggak salah ya. Aduh maaf ya guys, aku lupa inget soalnya ini pendakian di bulan April. Sedangkan ini udah bulan Juli baru aku pos. Di tim pendakian kali ini ciwi-ciwinya itu cuma kita berempat, dan kita beneran udah kayak sister gitu. Sister cenah guys. Terus ini kita mau foto tapi bikin video dulu. Oh ya, ini tuh ada Kak Ayu, ada Kak Putih, sama ada Berlian. Terus aku juga bikin video gitu. Sebenarnya ini buat jedak-jeduk sih. Terus abis ini baru deh kita caw menuju ke kandang sapi. Akhirnya lolos registrasi dan bisa melanjutkan perjalanan menuju ke kandang sapi. Ini dia cerita lanjutan aku mendaki ke Gunung Rinjani. Maaf ya guys kalau ada suara ayam dan suara-suara perbisingan dunia. Oke, jadi ini kita lagi OTW menuju ke kandang sapi. Kita naik pick up bareng-bareng rame-rame. Dan abis ini dari kandang sapi menuju ke pos 2 kita bakalan naik ojek. Nah, pas registrasi tadi itu tuh lama dan antri karena kita bener-bener harus mencocokkan nomor kartu KTP
yang ada di pendaftaran kita sama KTP yang kita bawa. Jadi emang bener-bener detail dan seselektif itu untuk melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Soalnya kan beberapa waktu lalu ya, ada sekitar 100 pendaki yang dikatakan ilegal dan terpaksa harus dipulangkan serta tidak diperbolehkan untuk naik ke Gunung Rinjani. Aduh, sayang banget ya guys, makanya kita kalau milih trip ke gunung memang harus benar-benar selektif dan hati-hati. Nah, ini tuh sekitar jam setengah 9 kita akhirnya sampai juga di Kandang Sapi. Ini tuh salah satu gerbang pendakian menuju ke Gunung Rinjani via Sembalun. Dan dari sekian trip yang ada, ini tuh tim dari kita tuh bisa dibilang sampai lumayan cukup pagi ya guys ya. Jadi kita masih bisa bersantai buat packing ulang dan ngecek beberapa barang yang kita bawa. Pendakian kali ini kurang lebih aku tuh bareng-bareng sama sekitar kurang lebih ada 30-an teman-teman yang datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Indramayu, ada yang dari Jambi, ada yang dari Bogor, dan ada yang dari Bandung. Dan gak lupa dong kita bikin selebrasi ala-ala sebelum melakukan pendakian. Rinjani cerah gitu ya. Gunung Rinjani. Oke, jadi nih ojek kita tuh udah pada siap semua. Jadi kita naik ojeknya nanti bakalan ganti-gantian karena ojeknya kan gak banyak-banyak banget ya. Jadi setelah ini aku gak akan bikin voice over. Jadi kalian boleh menikmati suara ojek Rinjani ya guys ya. Oh ya, tapi kita yang naik ojek kayak cuma beberapa orang aja sih. Soalnya beberapa juga memilih untuk jalan kaki menuju ke pos 2. So, this is the sound of ojek Rinjani. Selamat menikmati.
motornya. Ya iya udah diedit. Kayaknya Rinjani kali ini gak bakalan pernah bisa aku lupain, karena ini pertama kalinya aku nyungsep di gunung, guys. Penasaran kan nyungsepnya karena apa? Pokoknya kalian wajib nontonin video yang kali ini sampai habis. Jadi setelah naik ojek dari kandang sapi, kita dituruninnya itu gak langsung di pos 2, karena untuk menuju pos 2 ini memang belum ada jalur motor. Nih kalian bisa lihat ya, jalanannya itu turun banget. Nih kalau motor dibawa ke sini yang ada ngejegluk sih, guys. Nah aku tuh baru mulai trekking udah mulai loncat-loncatan gini loh, karena memang jalurnya tuh harus loncat sih, soalnya dia tanjakannya tuh tinggi gitu. Nah ini adalah turunan terakhir yang kayak turun banget. Jadi niatnya itu udah aku divideoin sama Kak Ayu. Cuma karena ini aku bingung turunnya gimana, jadi aku masih mencari-cari nih tatakan kaki yang pas. Dan emang lagi hari apesnya aku, akhirnya aku kejugrek, guys. Tuh nih aku slow motion ya, biar lebih jelas aku nyungsepnya gimana. Kelihatan kan itu depan aku langsung batu. Nah jadi kayak muka aku tuh satu muka bener-bener langsung ketimpuk batu gitu loh, langsung nyium batu semuka-muka. Jadinya lutut aku berdarah, hidung aku juga mimisan. Dan ini tuh hidung aku bengkak, guys. Ini tuh singkat cerita aku udah dibawa ke pos 2. Untungnya di pos 2 ini ada yang jualan es batu. Jadi ini aku dibeliin es batu sama Kak Ayu. Makasih banyak Kak Ayu. Nah setelah hidung aku tuh udah mulai membaik, ini dipakein plaster luka gitu biar lukanya gak kena debu, karena kan Rinjani debu banget ya. Oh iya, di pos 2 ini tuh ada toilet, cuma aku pengen beberes di toiletnya tuh kayak antri banget, jadi mager. Sambil aku nunggu baikan, kita juga nunggu teman-teman yang lain. Terus aku salvo gantungan carrier Kak Ayu tuh dinosaurus, gemes banget. Ih serem. Sereman kamu. Jatuh lagi loh. Nah itu tuh guys, tadi aku jatuhnya itu di ujung jembatan menuju ke pos 2. Dan tadi tuh aku dibawa ke pos 2 karena tiba-tiba monyetnya tuh gangguin kita. Soalnya di Rinjani kan banyak monyet ya. Jadi sebelumnya aku dibawa pelan-pelan menuju ke pos 2. Nah di sini kita mau cross check lagi di pusat posnya. Soalnya nanti di sana ada polisi kehutanan, pokoknya ada orang-orang Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi di sini kita dicocokin lagi KTP sama orangnya sama atau enggak. Jadi harus satu-satu sih dilihatnya. Lanjut trekking. Ini posisinya aku di tengah-tengah karena kita banyak ya, jadi kita terbagi menjadi 3 rombongan, satu di depan, satu di tengah, dan satu lagi di belakang. Karena aku jalannya tuh ngucluk aja gitu terus kan, terus ini abang-abang yang di depan tuh lagi pada istirahat, terus kesusul deh sama aku, jadinya aku join sama rombongan yang di depan. Ini tuh kita baru jalan sekitar 20 menit terus kita istirahat dulu karena agak shock ya, soalnya kan di Lombok itu panas banget, sedangkan aku biasa trekking di gunung-gunung Sumatera yang bisa dibilang cuacanya tuh tropis, dingin dan lembab gitu loh. Jadi saya agak shiksak shock ya tiba-tiba dikasih cuaca panas gini. Meskipun ini berkabut tapi dipanas loh guys. Dan setelah 30 menitan jalan kita dikasih view yang udah mirip-mirip sama Jurassic Park ini. Emang bener ya kata orang-orang ya, Rinjani tuh setiap sudutnya cantik. Dan kita tuh inisiatif setiap berhenti itu karena kita bareng-bareng ya, kita bikin video ala-ala gitu. Lanjut jalan beberapa meter, kita tuh nemu plakat. Kalau dilihat dari jauh kirain tuh plakat pos guys, ternyata cuma plakat himbauan hati-hati rawan longsor. Aduh, di PHP ini sama plakat-plakat Rinjani. Bayangin aja guys, kita jalan dari Sabana yang paling ujung itu sampai sini, kayak yang jauh banget. 1, 2, 3. Udah bro. Mana amarnya? Ini tuh akhirnya kita sampai di pos 3. Nah ini tuh kita jalan ke depan dikit lagi sih, soalnya kita diarahin nanti berhenti di pos 3 buat makan siang. Nah pas berhenti di pos 3 ini aku juga ngecek plaster luka yang ada di hidung aku. Terus pas aku buka, ternyata hidung aku alhamdulillah udah gak berdarah guys. Ini tuh aku buka karena kan kepanasan ya, terus mukaku tuh berkeringat gitu, jadi plasternya ikutan basah, takut lukanya lembab kan. Terus juga untung aja itu ini jalurnya udah gak terlalu berdebu, jadi plasternya aku buka. Nah pas udah mulai nurunin keril, aku ngecek luka aku yang di lutut. Ternyata berdarah lagi dong, soalnya plasternya tuh udah kebuka. Karena kan area lutut emang paling banyak pergerakannya. Jadi ini aku bersihin lagi lukanya, terus aku kasih betadine. Emang cewek-cewek independen tuh gini ya, mandiri banget mengobati luka sendiri. Idih, luka sendiri gak tuh? Terus aku tiup-tiup lukanya biar gak pedih-pedih banget. Abis itu aku tutup lagi lukanya guys.
Nah, menu makan siang kali ini tuh nasi goreng sama tempe orek, terus ada telur goreng gitu. Dan kalian kalau misalkan gak bawa nasi bungkus atau gak bawa bekal gini, di pos 3 ini juga ada warungnya kok guys. Ada semangka, ada pop mie juga. Cuma karena aku pengen makan nasi ya, jadi aku gak jajan di pos 3. Nah, pas banget setelah kita selesai makan, tiba-tiba gerimis. Jadi kita pada neduh di depan warung gini. Cuma lama-lama kok hujannya jadi semakin deras ya guys ya. Jadi kita pada pakai mantel, terus abis ini mau lanjut trekking hujan-hujanan. Dan setelah ini kita akan melewati perjalanan panjang menuju ke posnya Ronaldo guys. Cuma di Gunung Rinjani yang tadinya panas banget tiba-tiba bisa langsung kehujanan kayak gini. Bener sih guys, kalau kita mau ke Rinjani, saking spesialnya Rinjani, persiapan fisiknya juga harus spesial. Karena cuaca di Lombok itu emang sepanas itu. Dan kalau tiba-tiba kehujanan gini, terus fisik kita itu drop, bisa-bisa yang ada kita sakit bahkan demam ketika lagi di pendakian. Dan otomatis itu bakal ngerepotin tim dong. Pokoknya tetap sih ya guys, yang namanya mendaki itu nggak boleh disepelein. Oke, ini tuh lanjutan cerita pendakian sebelumnya. Dari pos 3 kita udah pasang jas hujan karena kita mau menuju ke pos 4. Nah, dari pos 3 ke pos 4 itu menurut aku jarak tempuhnya nggak terlalu jauh ya. Dan untuk treknya itu dari bebatuan terus langsung dapet tanah yang licin gini. Dan ini nanjaknya juga masih oke lah, masih wajar ya guys ya. Sebenarnya ini tuh kalau nggak berkabut guys, ini view di belakang aku tuh masya Allah cantik banget. Cuma ya karena hujan ya, jadi pemandangan di belakang aku tuh nggak kelihatan. Oke, ini akhirnya kita udah mulai mendekati pos Ronaldo. Kalian jangan salah-salah ya, di Rinjani ini juga ada pos Ronaldo guys. Kenapa dinamain pos Ronaldo? Ada yang tahu nggak kenapa dinamain pos Ronaldo? Nanti deh aku ceritain. Jadi pas sampai pos 4 ini ternyata teman-teman yang lain tuh udah pada sampai duluan. Dan di sini orang tuh udah pada rame antri buat foto di pos Ronaldo guys. Untung aja ya pas sampai sini tuh hujannya kayak udah mulai reda dan udah nggak deres. Makanya ada beberapa dari teman kita itu udah pada buka jas hujan. Nah, pos 4 ini dikasih nama pos Ronaldo karena nama posnya itu Cemara Siu. Siu itu kan selebrasi khasnya Ronaldo kalau mencetak gol ya. Makanya orang-orang kalau sampai sini gak mau ketinggalan buat bikin video ataupun foto. 1, 2, 3. Tidak. Langsung. Satu, dua, tiga. Pokoknya ini udah giliran tim kita sih guys untuk bikin konten di pos 4. Jadi kita sempetin buat bikin beberapa video. 3. Terus di pos 4 ini juga ada warung guys. Nah, buat menghangatkan badan, aku nih pesen teh hangat. Satu gelas gini harganya 10.000. Terus ada pop mie, ada kopi juga. Cuma karena aku anaknya nggak terlalu bisa ngopi ya, jadi aku milih minum teh hangat aja. Ini aku buka jas hujan karena emang badan aku udah lembab banget kalau masih tetap dipakein jas hujan yang ada dingin. Tapi habis itu tetap aku pakai lagi sih, karena lama-lama hujannya makin deras. Berhubung lama-lama makin sore, jadi beberapa dari tim kita memutuskan untuk lanjut jalan menuju ke Pelawangan. Aku juga ikutan jalan duluan sih. Dan dari pos 4 inilah penderitaan akan dimulai guys. Kayaknya akhirnya aku tahu deh kenapa tanjakan yang satu ini tuh dikasih nama tanjakan penyesalan. Karena memang dari pos 4 Gunung Rinjani menuju ke Pelawangan, tanjakan yang harus kita lalui itu bener-bener nanjak terus. Bisa dibilang bahkan gak ada landainya sama sekali. Dan kita harus ngelewatin tanjakan ini selama berjam-jam guys. Ditambah cuacanya tuh hujan, aku lagi mens dan hidung aku sakit banget. Apalagi sebelumnya kita juga jalan tuh jauh banget kan. Tapi malah masih harus ngelewatin tanjakan yang gak ada habisnya ini. Bahkan kita ngelewatin tanjakan ini dari dunia masih terang benderang sampai segelap ini guys. Aku tuh bener-bener ngerasa kayak sumpah ini tanjakan kenapa sih gak ada habisnya. Sebenarnya kalau kalian udah gak kuat buat ngelewatin tanjakan penyesalan ini sambil ngebawa tas carrier yang segede gaban, di sini tuh ada porter carrier juga guys. Jadi kalian bisa sewa porter dan nanti carriernya bisa langsung di drop di Pelawangan. Cuma karena di sini kita tuh tim-tim pada pengen menaklukkan diri sendiri ya, jadi kita masih pada semangat buat bawa carrier masing-masing. Nah,
Ini tuh aku mau ngasih lihat kalau di belakang aku tuh banyak beberapa pendaki yang masih jauh banget. Bahkan di sini kita juga sampai kepecah jadi beberapa tim lagi. Karena memang durasi langkah kita untuk berjalan tuh jadi beda-beda banget guys. Dari sini tuh aku trekking berempat bareng Bang Rafli, Bang Yadin, sama Bang Rizky. Sampai akhirnya di jam 7.45 kita sampai juga di Pelawangan. Dan sebelumnya tuh kita trekking dari pos 4 menuju ke Pelawangan ini tuh di jam 5.18. Kebayangkan kita 2,5 jam ngelewatin tanjakan yang gak ada habisnya dengan bawa beban kerel basah. Itu rasanya aku bener-bener kayak udah mau pulang aja. Nah disinilah aku tuh mulai kehilangan topi aku guys. Nih kalian bisa lihat kan, aku tuh masih pakai topi, tapi aku nggak tahu kemana topi aku nanti nih lama-lama hilang dia guys. Soalnya aku juga nggak ngeh waktu ini tuh aku lagi ngapain dia, tiba-tiba tuh kan topi aku tuh udah nggak ada aja. Tapi aku kayak udah bodo amat dan ini tuh aku sampai Pelawangan bareng sama Bang Rizky. Oke. Oke guys, kita udah sampai di jam 7.57. Udah saatnya kita mengatakan bye. Bye. Capek anjay. Bener-bener kita paksa-paksain banget. Mau tidur. Udah deh, terus aku masuk tenda dan abis itu aku mau langsung makan, terus aku mau tidur soalnya abis ini kita harus bangun lagi jam 1 pagi dini hari. Ini adalah part yang bikin aku ngerasa Gunung Rinjani itu sangat-sangat melelahkan. Dimana aku harus bangun jam 1 dini hari, makan tengah malam, dan harus trekking selama kurang lebih 7 jam cuma buat pergi ke puncak. Dan sepanjang perjalanan treknya itu full berpasir. Jadi ini dia lanjutan cerita aku mendaki ke Gunung Rinjani. Kita bangun jam 12 malam karena jam 1-nya kita harus udah mulai trekking menuju ke puncak. Karena kalau telat 1 jam aja itu nanti yang ada kita bakal kepanasan di tengah jalur guys. Soalnya trek menuju puncak Gunung Rinjani ini sama sekali gak ada pepohonan. Dan sepanjang perjalanan menuju puncak ini aku rasanya masih ngantuk banget. Bayangin aja aku sampai Pelawangan itu jam 8 malam dan berarti cuma tidur kurang lebih sekitar 3 jam. Terus udah harus siap-siap lagi untuk menuju ke puncak. Nah ini tuh aku pas di tengah jalan ketemu sama bunga Edelweiss yang lagi berbunga. Cuma yang gak boleh dipetik ya guys ya, cuma boleh dilihat, dipegang, dan disentuh-sentuh aja. Dan satu lagi nih, kita tuh kalau mau muncak ke Rinjani itu dijamin gak bakalan pernah sendirian. Karena ada banyak banget orang-orang yang mau pergi ke puncak juga. Bahkan kalau pas lagi ketemu sama jalur yang sempit, itu kalian bakalan dibikin antri-antri saking banyaknya pendaki. Ya sekitar jam 6 sore akhirnya kita ketemu juga sama sunrise. Tapi ini kita masih belum masuk letter E ya guys. Perjalanan yang harus kita lalui itu masih panjang banget. Dan aku tuh sebelumnya ngerasa bosen karena kayak treknya itu cuma pasir dan pasir. Sampai akhirnya ini kita udah mulai mau masuk ke letter E. Dan dari sinilah nih langkah aku tuh udah mulai mengecil. Karena tekanan udaranya sangat-sangat tinggi, anginnya kencang, dan aku udah ngerasa capek banget. Tapi untungnya aku tuh trekking ditemenin sama orang-orang yang selalu sabar banget buat nungguin aku. Ini posisinya aku trekking di depan bareng sama Bang Yadin, Bang Irfan, dan juga Bang Gilang. Dan kalian bisa lihat itu di belakang aku orang-orang masih rame banget pada pengen pergi ke puncak. Dan bener sih kata orang, untuk melewati letter E-nya Gunung Rinjani ini selain fisik yang kuat, kita juga harus nyiapin mental yang kuat. Karena memang letter E itu semenantang itu sih menurut aku. Karena perjalanannya tuh panjang banget, jadi aku sempetin buat makan roti coy. Dan ini tuh the real sarapan with a view guys, karena kita tuh makan roti sambil ngeliatin pemandangan dari atas Gunung Rinjani. Setelah makan gak tau kenapa kayak langkahnya itu jadi lebih semangat, apalagi dikasih tahu sama orang-orang katanya puncaknya tuh udah dekat. Gak tahu sih itu cuma semacam kalimat penyemangat aja atau memang beneran puncaknya udah deket. Tapi ya memang sih beneran puncaknya udah deket guys. Itu puncaknya udah di depan mata, tapi ya kita masih jalannya masih timi-timi gitu, beneran kayak udah mager. Kayak itu kita udah di posisi yang penting udah sampai puncak aja, tuh udah seneng. Dan akhirnya guys, setelah 7 jam perjalanan, akhirnya aku sampai juga di puncak Gunung Rinjani. Akhirnya ya, setelah perjalanan panjang sampai juga. Dan makasih banyak sih buat orang-orang yang udah nemenin aku. Akhirnya aku bisa menuju ke puncak ini. Satu kata sih buat Rinjani, capek.
Gak boleh berlama-lama di puncak Rinjani. Emang kenapa? Ya karena makin siang makin panas dan makin lama anginnya juga makin kencang. Siapa juga kan yang mau kepanasan di atas puncak kayak gini? Ditambah lagi monyet Rinjani tuh barbar semua. Bahkan di puncak pun ada monyet juga guys. Dan turun dari puncak Rinjani sebelum jam 9 pagi, menurut aku tuh memiliki keuntungan tersendiri. Selain kita jadinya gak kepanasan di puncak, kita juga masih bisa dapetin pemandangan kayak lautan awan gitu. Karena kalau udah makin siang, biasanya pemandangannya jadi lebih ketutup awan. Tetap bagus sih, cuma ya menghindari hujan juga. Tapi kayaknya kalau di Rinjani jarang hujan ya guys ya. Dan sebenarnya aku turun cepet-cepet juga karena lapar sih. Soalnya kan kayak bangun dari jam 1 dini hari, terus cuma sarapan ringan. Di perjalanan menuju puncak juga cuma makan roti-rotian. Iya, saya sebagai warga Indonesia asli ya, kalau udah jam-jam 9 gini saya tetap butuh nasi. Lihat aja nih, ini turunnya sampai udah lemes, kakinya tuh udah loyo banget. Ya meskipun kalau turun Rinjani pasirnya ini bisa buat kita meluncur aja gitu ya, tapi tetap harus hati-hati sih. Karena tuh lihat aja tuh di samping aku tuh udah jurang. Kalau nggak hati-hati kepleset dikit aja, udah tuh langsung sampai ke Sagara Anak guys. Dan itu danau Segaranya lagi ketutup awan. Duh, jadi nggak sabar habis ini mau ke danau dan mancing ikan. Nah ini tuh singkat cerita kita udah turun dari letter E, tapi ya tetap sih ya treknya masih berpasir dan udah mulai berdebu banget. Itulah kenapa kalau muncak ke Rinjani tuh wajib banget pakai kacamata, pakai topi dan pakai buff. Dan aku pakai jaket itu tadi double layer gitu guys. Jadi biar pas turun ini nggak kepanasan banget tapi juga nggak kerasa kedinginan. Pokoknya ini pas turun tuh cuaca bener-bener kayak datang pergi aja gitu, yang tiba-tiba cerah terus tiba-tiba kabut terus tiba-tiba di ghosting. Siapa yang tiba-tiba di ghosting? Dan ini maaf banget ya, muka aku tuh udah kusut banget, hidungnya udah boyok-bonyok, mukanya udah berdebu banget. Aduh beneran deh, nasib-nasib orang udah gak mandi 3 hari guys. Dan ini tuh panggilan ini udah sampai bawah, tapi kita panggil lagi buat ke atas karena kita mau bikin video lari-larian di pasir. Ya video yang satu ini jangan ditiru ya guys ya, karena bikin kaki kalian sakit. Lari. Ya sebenarnya ini alasan aja sih, alasan kita untuk menghibur diri sendiri aja. Karena jujur ini kita udah ngerasa bosen banget, kayak ya Allah mana sih Pelawangan gak sampai-sampai. Dan ini pasirnya juga emang seenak itu kalau dipakai buat seluncuran. Dan untung aja ya aku tuh pakai gaiter, jadi pasirnya aman dong, gak masuk ke dalam sepatu. Oh ya ini BTW gaiter yang aku pakai murah banget loh. Aku beli di Oren harganya cuma 30 ribuan. Buat yang pengen beli cek aja deh di link yang ada di bio aku. Jadi promo guys. Itu yang di depan aku siapa ya? Kok cepet banget sih larinya? Bang Gilang atau siapa sih? Aku lupa deh. Oh ya, aku mau kasih tahu kalian kalau misalkan kalian mau muncak nih ke Rinjani, wajib banget yang namanya bawa snack sebanyak mungkin. Karena letter E itu emang semembosankan itu ya kalau menurut aku. Jadi seenggaknya kalau kita punya permen, coklat, cemilan-cemilan gitu tuh nggak bakalan bosen-bosen banget. Terus juga bisa dipakai sekalian buat basa-basi sama pendaki lain. Selain nambah temen nih, siapa tahu nemu jodoh gitu kan ya, cuma dari sekedar basa-basi. Nah ini tuh kita udah sampai di Pelawangan, cuma aku nggak tahu deh ini nih Pelawangan berapa ya. Pokoknya di sini ada sumber mata air aja gitu. Dan tiba-tiba kabutnya datang lagi, padahal tadinya cerah banget kan. Terus tiba-tiba kabut, terus udah deh ini aku udah nggak tahan banget, udah lapar banget guys.